Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang gerakan non-blok dan politik bebas aktif. Gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau disingkat sebagai GNB atau Non-Alignment Movement atau disingkat sebagai NAM adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri atas 120 negara anggota dan 17 negara peninjau. Organisasi ini dibentuk oleh negara-negara yang tidak beraliansi dengan blok atau kekuasaan besar tertentu. Gerakan ini dipergunakan untuk menengahi kedua kekuatan besar yang sedang bersitegang saat itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat, sehingga banyak negara memilih bersikap netral untuk menghindari konflik. Meskipun pada akhirnya beberapa negara tetap dapat dijadikan aliansi oleh salah satu dari kedua negara adidaya. Namun, gerakan non-blok memiliki andil besar dalam mencegah terjadinya konflik global. Latar belakang gerakan non-blok. Dunia pasca Perang Dunia Kedua terbagi pengaruhnya menjadi dua kekuatan besar. Amerika Serikat yang membawa ide liberalisme dan sistem kapital melawan Uni Soviet yang menggunakan sistem otoritarian dan ekonomi komunis. Kedua negara ini berupaya memperbesar pengaruhnya ke negara-negara korban perang dan negara baru. Hal ini tentunya memunculkan kekhawatiran akan adanya kemunculan konflik global kembali. Untuk mencegah hal itu terjadi, beberapa negara mengusulkan adanya sebuah forum internasional yang mengikat antar negara-negara yang netral, sehingga diharapkan dapat menjadi kekuatan ketiga untuk meredakan konflik yang ada. Di sisi lain, gerakan non-blok juga dilatar belakangi oleh ketidakinginan negara-negara baru ini merasakan kembali penjajahan seperti halnya sebelum perang. Mereka menginginkan independensi serta kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sendiri. Perang dingin mendekatkan mereka kembali dengan pengaruh kuat dari negara adik kuasa. Pembentukan gerakan non-blok. Gerakan non-blok awalnya pertama kali digunakan oleh Jawaharlal Nehru pada Konferensi Kolombo 1954 sebagai prinsip untuk menjaga perdamaian antar negara. Gerakan ini baru dimulai 1 tahun kemudian pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, di mana pada forum ini muncul 5 orang tokoh yang menyatakan keinginannya untuk menjauhkan diri dari blok tertentu, yakni Josip Broz Tito, Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser, Mesir, Jawaharlal Nehru, India, Kwame Nkrumah, Ghana, dan Soekarno. Gerakan non-blok melangsungkan konferensi tingkat tinggi, atau disingkat KTT, kurang lebih 3 tahun sekali, untuk membahas agenda-agenda dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti. Sampai dengan hari ini telah dilaksanakan 17 kali KTT. KTT pertama kali dilangsungkan di Beograd, Yugoslavia pada September 1961. Setiap KTT dilangsungkan, beberapa pernyataan dan kebijakan dikeluarkan untuk menekan potensi konflik dalam Perang Dingin. Tujuan dari GNB terdapat dalam Deklarasi Havana tahun 1979 yang menyatakan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menjamin kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, dan keamanan negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, rasisme, serta segala bentuk agresi militer dan penjajahan, juga menolak berbagai bentuk blok politik. Gerakan non-blok memiliki beberapa prinsip, di antaranya tidak berpihak dalam persaingan blok barat dan blok timur, berpihak terhadap perjuangan anti-kolonialisme, menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer, menolak aliansi bilateral dengan negara superpower, menolak pendirian basis militer dengan superpower di wilayah masing-masing. Peristiwa gerakan non-blok pasca Perang Dunia Kedua muncul dua blok kekuatan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Amerika Serikat sebagai pemimpin blok Barat dan beraliran liberal, sedangkan Uni Soviet sebagai pemimpin blok Timur dan berideologi komunis. Kedua blok tersebut mengancam perdamaian dunia.
dari hal tersebut, maka terdoronglah untuk membentuk Gerakan Non-Blok atau GNB. Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi sebelum terbentuknya Gerakan Non-Blok. KAA menumbuhkan prinsip-prinsip perdamaian, kerjasama internasional, kebebasan, kemerdekaan, dan hubungan antar bangsa. Pada tahun 1956, Presiden G. Amal Abdul Nasir dari Mesir, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India mengadakan pertemuan di Brioni. Pada bulan September tahun 1960, ketiga tokoh tersebut mengadakan pertemuan dengan Insinyur Soekarno dan Nkrumah dari Ghana. Kegiatan tersebut diikuti dengan pertemuan persiapan bagi konferensi GNB di Kairo pada bulan Juni 1961. Dalam konferensi di Kairo, merumuskan kriteria negara akan diundang dalam KTT GNB 1 maupun prinsip-prinsip GNB. Gerakan Non-Blok dicanangkan pertama kali dalam konferensi tingkat tinggi KTT yang diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Saat itu, konvensi ini dihadiri 25 negara dari berbagai belahan dunia, yakni negara tuan rumah yaitu Yugoslavia, Indonesia, India, Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, dan Tunisia. Gerakan Non-Blok didukung oleh 118 negara anggota negara berkembang GNB timbul dari keinginan dan semangat mencegah perang dan memperkokoh perdamaian. Dampak Gerakan Non-Blok. Keberadaan GNB secara umum memiliki dampak besar dalam menekan potensi konflik yang ada di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mengikat negara-negara kecil dalam satu forum, GNB mencegah terlalu banyak negara dapat dipengaruhi oleh kedua blok. Terhitung hanya Kuba yang secara diplomatik beraliansi dengan Soviet, sementara negara-negara seperti Vietnam, Afghanistan, Korea, Kamboja, Indonesia, dan banyak negara lainnya, pemerintahannya jatuh akibat konflik. Meski begitu, GNB tetap eksis dan memaksa kedua kubu untuk bersepakat dalam banyak hal, seperti pembatasan militer, pengurangan intervensi, dan permusnahan nuklir. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, relevansi dari Gerakan Non-Blok dianggap sudah tidak ada lagi. Sekretaris Jenderal terakhir dijabat oleh Nicolas Maduro dari Venezuela sejak 2016. Tokoh yang terlibat dalam Gerakan Non-Blok adalah 1. Indonesia, diwakili oleh Presiden Insinyur Soekarno. 2. Yugoslavia, diwakili oleh Presiden Joseph Broz Tito. 3. Mesir, diwakili oleh Presiden G. Amal Abdul Nasir. 3. India, diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Dan yang terakhir, dari Ghana, yaitu diwakili oleh Perdana Menteri Kwame Nkrumah. Politik luar negeri adalah kebijakan luar negeri yang digunakan pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak salah satu blok atau kelompok negara, sedangkan aktif artinya ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Tujuan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah sebagai berikut: mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan demokratis, membina persahabatan antar negara di dunia, menjalin kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gagasan politik luar negeri bebas aktif disampaikan pertama kali oleh Muhammad Hatta pada rapat KNIP yang berlangsung pada tanggal 2 September 1948. Politik luar negeri bebas aktif memiliki beberapa landasan, yaitu: pertama, landasan ideal, yaitu nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila.
Kedua, landasan konstitusional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu pada alinea keempat UUD 1945 yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta dalam beberapa pasal di dalamnya, di antaranya pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 13 ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 2, dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketiga, landasan operasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kebijakan Presiden dalam bentuk keputusan Presiden, dan kebijakan Menteri Luar Negeri yang membentuk peraturan. Penerapan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia diwujudkan melalui keikutsertaan Indonesia dalam beberapa organisasi internasional, seperti pada Konferensi Asia Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.